Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Yusuf Hakim atau biasa dipanggil Yusuf atau Ucup. Kali ini kita ada di kelas ketiga, yakni akan membahas mengenai kalkulus 1. Di sesi kali ini seperti biasa dengan tema kelas terbuka bareng Ucup. Kali ini saya akan membahas mengenai kalkulus dasar untuk teknik industri. Kalkulus yang dalam bahasa Latin biasa disebut dengan calculus, artinya batu kecil, untuk menghitung, adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus sendiri adalah ilmu yang mempelajari perubahan, sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk, dan aljabar yang mempelajari operasi, serta penerapannya untuk memecahkan persamaan. Kalkulus sendiri memiliki aplikasi yang sangat luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan juga teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Kalkulus ini memiliki dua cabang utama, yakni kalkulus diferensial dan kalkulus integral yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Contoh cabang kalkulus yang lain adalah kalkulus proporsional, kalkulus variasi, kalkulus lambda, dan kalkulus proses. Pelajaran kalkulus adalah pintu gerbang menuju pelajaran matematika lain yang lebih tinggi, yang khusus mempelajari fungsi dan limit, yang secara umum dinamakan analisis matematika. Kenapa dalam teknik industri perlu mempelajari kalkulus? Karena seperti yang disebutkan tadi bahwa kalkulus ini merupakan dasar dari semua ilmu seperti matematika, ekonomi, dan juga ilmu-ilmu keengineeringan, salah satunya teknik industri. Mari kita lanjut di bagian pertama. Jadi, nanti akan ada 3 chapter. Bagian pertama ini akan dibahas mengenai sejarah dan perkembangan kalkulus, kemudian ada pengaruh penting, dan ketiga yakni prinsip dasar. Seperti biasa, video saya akan dibagi menjadi 3 video, di mana video pertama akan membahas tentang bagian 1, bagian 2, dan video selanjutnya akan membahas tentang bagian 3. Sedangkan di video terakhir, yakni video ketiga, akan membahas contoh dan aplikasi kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap teman-teman yang menonton video saya, nanti akan ada 3 sesi di setiap mata kuliah. Untuk disclaimer aja, mata kuliah atau pelajaran ini dari saya hanya bersifat sharing. Jadi untuk acuan, teman-teman bisa menggunakan bahan ajar dari kampus masing-masing dan juga beberapa buku panduan yang ada dari kampus masing-masing. Bisa jadi apa yang saya dapatkan dengan yang dipelajari teman-teman mungkin berbeda. Jadi jangan 100% mengandalkan dari slide presentasi saya. Karena saya di sini hanya menjelaskan secara singkat saja, jadi nggak terlalu dalam membahasnya. Oke, kemudian di bagian bab 1, bagian 1, yakni kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan kalkulus. Kemudian juga ada tokoh-tokoh di balik lahirnya kalkulus. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing dengan gambar yang ada di slide saya kali ini, atau mungkin bahkan baru tahu gitu, kira-kira siapa gitu. Mungkin juga ada yang bilang, itu kayak Beethoven gitu. Yuk kita lihat yuk, siapa sih sebenarnya? Di bagian bab 1.1, kalkulus pada zaman kuno. Jadi kalkulus nanti akan dibagi menjadi 3 periode, di mana ada zaman kuno, zaman pertengahan, dan juga zaman modern. Sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Mouska
Moswa, Mesir, sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Pada papirus tersebut, orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpancung. Kemudian Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Kalian bisa melihat di situ ada papirus matematika Mosca yang dari Mesir sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Kemudian di sebelah kanan ada kalkulus integral, yakni hasil sumbangsih dari Archimedes. Kemudian pada bagian 1.2 ada kalkulus zaman pertengahan yang diperkenalkan oleh Aryabhata salah satunya. Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat persamaan diferensial dasar. Pada zaman pertengahan ini, matematikawan India bernama Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Kemudian sekitar tahun 1000, matematikawan Irak Ibnu al-Haytham menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4. Dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Wow, jadi sumbangsihnya cukup besar juga. Kemudian pada abad ke-12, seorang Persia, Sharaf al-Din al-Tusi, menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibasa. Kemudian di sini kita akan membahas figur-figur atau tokoh-tokoh di balik lahirnya kalkulus. Termasuk di sini kita akan membahas kalkulus pada zaman modern. Banyak sekali ahli kalkulus pada saat memasuki zaman modern. Namun kelompok yang terkenal dalam menyumbang ide dan gagasannya adalah 3 orang di sini. Seperti kita bisa lihat, ada Sir Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, dan juga Maria Gaetana Agnesi. Siapa sih mereka? Mungkin dari kalian atau dari teman-teman sudah ada yang tahu salah satu dari yang saya sebutkan tadi, atau mungkin ada lagi bisa dijelaskan, mungkin bisa dikomen di kolom komentar. Sebentar saya sambil minum ya. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang. Gambar yang paling kiri adalah matematikawan seperti Seki Kowa. Kemudian di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Kemudian kalkulus zaman modern di 1.3 ini yang saya sebutkan tadi, yakni Isaac, kemudian ada juga Leibniz dan juga siapa tadi? Yang satu lagi. Oh, baik. Akan saya jelaskan dulu. Oke. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan seperti sekarang ini. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas
untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Kemudian Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjam Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Adalah Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya sebagai the science of fluxions. Sejak saat itu, banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari kalkulus. Salah satu karya perdana yang paling lengkap mengenai analisis finite dan infinitesimal ditulis pada tahun 1748 oleh Maria Gaetana Agnesi. Jadi gambar yang di bawah itu adalah Maria Gaetana Agnesi. Kemudian di bagian kedua, walaupun beberapa konsep kalkulus telah dikembangkan terlebih dahulu di Mesir, Yunani, Tiongkok, India, Irak, Persia, dan juga Jepang, namun penggunaan kalkulus modern dimulai di Eropa pada abad ke-17, sewaktu Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan prinsip dasar kalkulus. Hasil kerja mereka kemudian memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan fisika. Aplikasi kalkulus diferensial meliputi perhitungan kecepatan dan percepatan, kemiringan suatu kurva, dan optimalisasi. Aplikasi dari kalkulus integral meliputi perhitungan luas, volume, panjang busur, pusat massa, kerja, dan tekanan. Aplikasi lebih jauh meliputi deret pangkat dan deret Fourier. Kalkulus juga digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai ruang, waktu, dan gerak. Selama berabad-abad, para matematikawan dan filsuf berusaha memecahkan paradoks yang meliputi pembagian bilangan dengan nol ataupun jumlah dari deret tak terhingga. Kemudian seorang filsuf Yunani kuno memberikan beberapa contoh terkenal seperti paradoks Zeno. Kalkulus memberikan solusi terutama di bidang limit dan deret tak terhingga, yang kemudian berhasil memecahkan paradoks tersebut. Part 1 di sini sudah berakhir, dan nantikan part kedua yang akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar kalkulus seperti limit, turunan, integral, dan teorema dasar. Dan akan dilanjutkan di part ketiga seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa akan ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk di bidang industri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Apabila ada yang dipertanyakan atau apabila ingin menambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Mungkin dari kalian ada ide atau masukan, silahkan. Akan saya terima dengan senang hati. Salam sehat semuanya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.